Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi bimbingan dan konseling Islam dengan dosen pengampu Ibu Khalifatul Hasanah. Sebelum memaparkan materi, perkenalkan saya Tika Anggun Widya Astuti, NIM 223141091, kelas PGMI 2C. Submateri yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pendekatan psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling. Yang kedua, pendekatan behavioral dalam bimbingan dan konseling. Yang ketiga, ada contoh kasus dan implementasi. Yang pertama, pendekatan psikoanalisis. Submaterinya ada definisi pendekatan psikoanalisis dalam bimbingan konseling. Yang kedua, tujuan pendekatan psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling. Yang ketiga, teknik pendekatan psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling. Dan keempat, kelebihan dan kekurangan. Materi yang kedua ada pendekatan behavioral dalam bimbingan dan konseling. Materi yang ketiga, contoh kasus dan implementasi di lingkungan sekitar dan implementasi pendekatan behavioral terhadap kasus tersebut. Langsung saja, materi yang pertama, pendekatan psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling. A. Definisi pendekatan psikoanalisis dalam BK. Psikoanalisis merupakan teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dalam menganalisis psikologis manusia. Psikoanalisis memandang manusia sebagai homo volens di mana perilakunya dikendalikan oleh dorongan alam bawah sadarnya. Psikoanalisis menunjukkan suatu teknik untuk mengobati gangguan-gangguan psikis yang dialami oleh pasien neuris atau gangguan kecemasan. Kemudian dalam teori psikoanalisis, kepribadian dipandang sebagai suatu struktur yang terdiri dari 3 unsur atau sistem, yakni ide, ego, dan superego. Ide adalah aspek yang paling mendasar dari kepribadian. Ide beroperasi berdasarkan kepuasan instan tanpa memperhatikan orang lain atau takut akan sanksi. Yang kedua, ego adalah pikiran yang membantu mengatur kepribadian. Ego beroperasi pada prinsip realitas. Sedangkan superego itu bekerja berdasarkan prinsip moralitas, membimbing orang menuju keputusan yang lurus dan adil secara moral. Menurut Freud ada 3 tingkat kesadaran, yaitu alam sadar, alam prasadar, alam bawah sadar. Alam sadar terdiri dari segala sesuatu yang orang menyadari pada saat tertentu. Alam prasadar terdiri dari kenangan yang dapat dengan mudah dibawa kembali ke kesadaran. Alam bawah sadar segala sesuatu yang orang tidak menyadari pada waktu tertentu. B. Tujuan pendekatan psikoanalisis dalam BK. Tujuan utama konseling dalam pemikiran psikoanalitik adalah untuk menyadarkan apa yang tidak disadari oleh konselor, membentuk kembali struktur karakter individu dengan cara merekonstruksi, membahas, menganalisa, dan menafsirkan kembali pengalaman-pengalaman masa lampau. Kemudian membawa konseli dari dorongan-dorongan yang ditekan atau ketidaksadaran yang mengakibatkan kecemasan ke arah perkembangan kesadaran intelektual. Yang selanjutnya, menghidupkan kembali masa lalu konseli dengan menembus konflik yang ditekan dan memberikan kesempatan kepada konseli untuk menghadapi situasi yang selama ini ia gagal mengatasinya. Yang C. Teknik pendekatan psikoanalisis dalam BK. Yang pertama, asosiasi bebas. Asosiasi bebas adalah satu metode pengungkapan pengalaman masa lampau dan penghentian emosi yang berkaitan dengan situasi trauma di masa lalu. Yang kedua ada interpretasi, yaitu membiarkan ego untuk mencerna materi baru dan mempercepat proses menyadarkan hal-hal yang tersembunyi. Yang ketiga, analisis mimpi adalah membuka hal-hal yang tidak disadari dan membantu klien untuk memperoleh tilikan kepada masalah yang belum terpecahkan. Yang keempat, resistensi,
yaitu sebagai suatu dinamika yang tidak disadari yang mendorong seseorang untuk mempertahankan terhadap kecemasan. Yang kelima, transferensi adalah muncul dengan sendirinya dalam proses pada saat di mana kegiatan-kegiatan klien di masa lalu yang tak terselesaikan dengan orang lain. Yang D, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari teori psikoanalisis yaitu 1. Membantu untuk menjadikan individu percaya akan kemampuan dirinya yang selama ini tidak disadari dengan baik. Yang kedua, dapat memahami kehidupan psikologi seseorang individu dan memahami lebih dalam mengenai sifat manusia. Yang ketiga, mampu menggabungkan teknik-teknik dalam psikoterapi dengan teori psikologi kepribadian. Yang keempat, teori psikoanalisis mengajarkan sangat pentingnya masa kanak-kanak dalam perkembangan kepribadian seseorang. Kemudian kekurangan, yang pertama, teknik dan penekanan yang dilakukan terkadang terlalu merendahkan martabat manusia, meskipun tidak selalu disadari dengan baik. Yang kedua, terlalu menekankan pada masa lalu, sehingga seolah-olah tanggung jawab individu menjadi berkurang, meskipun maksudnya tidak demikian. Yang ketiga, efisiensi waktu dan biaya yang kurang baik jika teori psikoanalisis diterapkan. Yang keempat, dapat menimbulkan kebosanan dan kelelahan pada pasien karena proses yang cukup panjang dan tidak segera menemukan keinginan yang diharapkan. Submateri yang kedua yaitu pendekatan behavioral dalam bimbingan dan konseling. Definisi pendekatan behavioral dalam bimbingan dan konseling. Behavioral adalah satu pandangan teoritis yang beranggapan persoalan psikologi adalah tingkah laku tanpa mengaitkan konsepsi-konsepsi kesadaran dan mentalitas. Konseling behavior merupakan bentuk adaptasi dari aliran psikologi behavioristik yang menekankan perhatiannya pada perilaku yang tampak. Pendekatan behavioral berfokus pada pengubahan tingkah laku dengan menekankan pada pemberian penghargaan bagi konseli ketika melakukan suatu kegiatan yang baik dan memberi konsekuensi untuk mencegah konseling agar tidak melakukan kegiatan yang buruk. Kemudian konsep dasar behavioral. Perilaku manusia umumnya dipelajari, karena itu perilaku tersebut bisa diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi belajar. Perubahan spesifik terhadap lingkungan individual dapat menolong mengubah perilaku-perilaku yang relevan. Kemudian prosedur konseling dapat dikembangkan melalui prinsip-prinsip belajar, misalnya reinforcement dari social modeling. Kemudian, perubahan perilaku klien di luar wawancara konseling merupakan indikator keefektifan dan hasil konseling. Pada hakikatnya, konseling behavioral merupakan proses yang dijelaskan secara logis dan berdasarkan prinsip-prinsip belajar. Terakhir, prosedur konseling tidak statis tetapi secara khusus. Tujuan pendekatan behavioral. Yang pertama, menciptakan perilaku baru, menghapus perilaku yang tidak sesuai, memperkuat dan mempertahankan perilaku yang diinginkan. Kemudian menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses belajar, penghapusan hasil belajar yang tidak adaptif, memberi pengalaman belajar yang adaptif namun belum dipelajari. Kemudian membantu konseli membuang respon-respon yang lama yang merusak diri atau maladaptif dan mempelajari respon-respon yang baru yang lebih sehat dan sesuai dengan adjustif. Kemudian konseli belajar berperilaku baru dan mengeliminasi perilaku yang maladaptif, memperkuat serta mempertahankan perilaku yang diinginkan. Kemudian penetapan tujuan dan tingkah laku serta upaya pencapaian sasaran dilakukan bersama antara konseli dan konselor. Selanjutnya, metode konseling behavioral. Yang pertama, operant learning merupakan pendekatan yang memfokuskan pada penguatan
dalam pembentukan perilaku klien yang dikehendaki. Yang kedua, social modeling. Pendekatan yang diterapkan dengan cara merancang suatu perilaku adaptif yang dapat dijadikan model oleh klien. Yang ketiga ada cognitive learning, yaitu metode pengajaran secara verbal, kontak antara konselor dan klien, dan bermain peran. Yang keempat, emotional learning, diterapkan pada klien yang mengalami kecemasan, pelaksanaannya dengan rileks. Yang D, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari teori behavioral lebih mudah diaplikasikan karena lebih terinci dan sistematis. Kedua, teori behavioral memberikan ilustrasi bagaimana mengatasi keterbatasan lingkungan. Yang ketiga, hasilnya mudah diukur dan dapat dirumuskan dalam perilaku yang nyata. Yang keempat, penekanan diputuskan pada perilaku sekarang dan bukan pada perilaku yang terjadi di masa lalu. Yang kelima, konseling behavioral memiliki teknik yang beragam. Kekurangannya, 1. Konseling behavioral lebih terkonsentrasi kepada teknik. Yang kedua, meskipun konselor behavioral sering mengatakan persetujuan kepada tujuan klien, akan tetapi pemilihan tujuan lebih sering ditentukan oleh konselor. Yang ketiga, konstruk belajar yang dikembangkan dan digunakan oleh konselor tidak cukup komprehensif untuk menjelaskan belajar dan harus dipandang hanya sebagai suatu hipotesis yang harus dites. Yang keempat, perubahan klien hanya berupa gejala yang dapat berpindah kepada bentuk perilaku yang lain. Submateri yang ketiga, contoh kasus dan implementasi dari pendekatan behavioral. Contoh kasus dalam implementasi teori behavioral, di lingkungan sekitar saya terdapat TPA atau tempat pendidikan Al-Quran. Pada saat bulan Ramadan, sangat marak anak-anak membeli petasan. Pada saat itu, lembaga TPA memberi peraturan baru tentang larangan pembelian petasan yang bertujuan untuk menghindari kecelakaan dari bahaya yang dapat terjadi akibat ledakan petasan. Tidak mengganggu warga karena polusi suara, dan juga mengajarkan untuk lebih berhemat uang. Tetapi pada saat itu masih ada sekelompok anak-anak yang melanggar peraturan tersebut. Mereka tetap membeli petasan dan menghidupkan di siang hari yang dapat mengganggu warga yang sedang beristirahat. Dari kasus tersebut, guru TPA menetapkan teori behavioral. Penerapan pendekatan behavior yang dilakukan guru didasarkan pada pemberian penguatan dalam bentuk reward bagi yang berhasil menahan tidak membeli petasan dan menerapkan konsekuensi bagi yang tetap melanggar. Untuk yang masih melanggar aturan, mereka harus melaksanakan konsekuensinya, yaitu menulis ayat Al-Quran yang lebih banyak dari biasanya. Dan untuk yang dapat menahan untuk tidak membeli petasan selama bulan Ramadan, yaitu akan diberi reward berupa bingkisan di akhir bulan Ramadan. Dengan menerapkan teori behavioral dapat menambah kedisiplinan anak-anak untuk selalu menaati peraturan dimanapun mereka berada. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.